Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyatakan tidak akan banyak memanfaatkan kerjasama pembiayaan fiskal dengan Bank Indonesia atau BI melalui skema burden sharing yang penuh kontroversi. Purbaya menjelaskan sejatinya burden sharing antara Kementerian Keuangan atau Kemenq dan BI dulu pertama kali diterapkan pada pandemi COVID-19. Saat kebutuhan pembiayaan fiskal meningkat, BI dengan dilandasi peraturan Presiden pengganti undang-undang membeli SBN di pasar primer. Kini, setelah kondisi darurat selesai, BI hanya bisa membeli SBN pemerintah di pasar sekunder. Saat ini pemerintah dan BI juga kembali menjalankan burden sharing berdasarkan SKB terbaru beberapa bulan lalu sebelum Purbaya dilantik sebagai Menkyu. Keduanya menyepakati berbagi beban bunga pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa Merah Putih dan 3 juta rumah. Itu waktu krisis kemarin kan COVID. Kami dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan? Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai itu, ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu. Purbaya yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, berpendapat otoritas fiskal dan moneter harus berjalan sesuai pakemnya masing-masing. Bank sentral dipisahkan dengan pemerintah agar politik tidak memengaruhi independensi otoritas moneter. Sebab jika itu terjadi, maka dampaknya bisa jangka panjang. Dirinya juga menyebut skema burden sharing yang terus-menerus dilakukan seolah-olah menggabungkan kembali pemerintah dan bank sentral. Adapun, Bank Indonesia diketahui aktif membeli SBN pemerintah melalui pasar sekunder. Gubernur BI Peri Warjio dalam beberapa kesempatan mengatakan kebijakan itu sejalan dengan kebijakan moneter bank sentral.